Nah, teori kedokteran uh, bisa untuk menjelaskan ya bagaimana mekanisme kerja akupuntur, apa saja yang terkait dengan uh, penata laksanaan akupuntur. Nah, kita lihat di sini bahwa akupuntur itu secara konsep tradisional ya, teorinya ketika kita memberikan stimulasi pada titik akupuntur, maka pada titik akupuntur itu dia sinyalnya akan diteruskan sepanjang jalur meridian ya. Jadi ACP ini adalah akupuntur point ya, sepanjang jalur meridian sampai ke target organ. Jadi ketika ada masalah pada organ tertentu ya, kita bisa memberikan rangsangan pada titik akupuntur. Nah, titik akupuntur itu akan sinyalnya diteruskan ya, titik akupuntur ketika diberikan rangsangan, sinyalnya akan diteruskan sepanjang jalur meridian. Konsepnya seperti itu. Nah, lalu muncul pertanyaan ketika kita melakukan terapi pada beberapa masalah kesehatan, ya kita menggunakan meridian apa, kemudian titik akupunturnya apa, ya bagaimana stimulasinya. Nah, secara modern maka pertanyaan-pertanyaan itu harus bisa dijawab dengan ilmu kedokteran. Ya, meridian itu secara anatomi apa? Ya, secara ilmu anatomi apa? Lewatnya melalui jaringan apa saja di dalam tubuh kita. Ya, secara fisiologi dia berfungsi sebagai apa? Meridian. Kemudian titik akupuntur juga gitu. Titik akupuntur itu anatominya apa sih titik akupuntur itu? Dan terletak di mana? Di jaringan atau di tempat titik akupuntur itu ada struktur anatomi apa saja? Nah, itu harus kita pahami bahwa ketika kita menusukkan jarum pada titik akupuntur, tentu akan melalui atau menembus berbagai macam jaringan pada tubuh kita, mulai dari permukaan kulit. Oh, di kulit itu ada berbagai macam lapisan kulit. Ya, ada epidermis, ada dermis, ada subdermis atau subkutan, ya. Kemudian ada lapisan lemak, kemudian ada miofasia, ada otot, ada tendon, ya, ada saraf, ada pembuluh darah, ya, dan jaringan ikat lain. Nah, tentu struktur anatomi yang dilalui jarum akupuntur itu akan memberikan berbagai macam rangsangan yang perlu kita pelajari secara ilmiah. Kemudian bagaimana stimulasinya? Saat jarum itu ditusukkan, apakah didiamkan saja? Apakah diputer-puter? Ya, apakah diberikan rangsangan elektrostimulator? Ya, atau diberi panas dan seterusnya? Itu adalah stimulasi. Nah, stimulasi itu nanti secara fisiologi akan memberikan efek apa? Secara biofisika dia berakibat apa? Ya. Nanti di mata kuliah anatomi fisiologi akupuntur ini akan kita bahas lebih jauh. Hari ini kita masih pengantar ya. Kemudian model rangsangan ya, berawal dari titik akupuntur yang diberikan rangsangan. Ya, titik akupuntur itu dia secara terminologi ya, dia teori tradisionalnya ya, dia letaknya pada jalur meridian, kemudian menggunakan panduan cun untuk mencari misalnya titik
Sanjin Xiao, 2 cun di atas os malleolus medialis, tepat di posterior os tibia. Nah itu selain lokasi secara tradisional, lokasi secara anatominya kita juga harus tahu. Ya, jadi struktur anatomi ya, yang menjadi patokan kita mencari lokasi titik akupuntur. Kemudian titik akupuntur itu dia bersifat aktif listrik ya, jadi merupakan sel yang bersifat aktif listrik. Apa yang dimaksud dengan sel aktif listrik? Jadi dia memiliki polaritas kelistrikan yang berbeda dengan jaringan sekitarnya. Dengan pemberian minimal rangsangan, maka dia akan bisa memberikan stimulasi pada titik tersebut. Jadi dia mudah berubah polaritas kelistrikannya. Polaritas kelistrikan itu dipengaruhi oleh anion dan kation, oleh elektrolit di dalam lingkungan sel tersebut. Nah, penjelasan seperti itu dipelajari dengan ilmu biofisika. Ya, jadi sel aktif listrik. Ya mudah berubah polaritas kelistrikannya. Polaritas kelistrikan itu muatan voltase yang dipengaruhi oleh ion-ion negatif sama positif. Ya, dia berada pada media elektrolit. Kemudian efek spesifik dari polarisasi listrik. Nah, efek dari perubahan listrik tadi atau polarisasi listrik, perubahan kelistrikan ya, itu secara spesifik dia akan mengakibatkan apa pada titik akupuntur? Apakah dia hanya berpengaruh pada satu titik yang kita tusuk saja, atau dia menjalar ke titik-titik akupuntur yang lain sepanjang jalur meridian? Ya, jadi antar titik akupuntur itu kan dihubungkan oleh jalur meridian. Ya, nah jalur meridian itu ibaratnya itu seperti kabel. Ya, ibaratnya seperti kabel. Nah, titik-titik akupuntur itu dia adalah stasiunnya, terminalnya, ya, generator-generatornya. Ya, generator-generator atau dinamo-dinamo ya dari sepanjang jalur perkabelan tadi. Nah, ketika salah satu generator atau titik akupuntur itu diberikan rangsangan sehingga polaritas kelistrikannya berubah, maka dia akan memberikan efek berantai ya ke titik-titik akupuntur yang lainnya ya sepanjang jalur meridian. Itulah yang disebut sebagai komunikasi antar sel ya sepanjang jalur meridian. Nah, komunikasi antar sel sepanjang jalur meridian ini ya ini akan mempengaruhi fisiologi tubuh ya memberikan memberikan efek keseimbangan atau homeostasis atau perbaikan internal dari tubuh. Hantaran rangsang antar sel ya sepanjang jalur meridian ya ini dijelaskan menggunakan teori fisiologi biofisika. Nah, rangsangan tadi ya dari satu titik akupuntur ke titik akupuntur lainnya sepanjang jalur meridian itu pada akhirnya akan sampai ke target organ. Misalnya titik akupuntur liver 3. Ayo, apa liver 3? Ada yang masih ingat? Coba Taufik ya. Taufik ada di tempat, Taufik?
Iya Pak. Ya, apa itu liver 3, LV3, titik apa namanya? Belum hafal Pak. Bentar. Lupa. Coba yang lain, silahkan raise hand yang bisa membantu. Sri Himun, ada di tempat? Ada Pak. Ya, apa coba kamu? Liver 3 apa? Taichung bukannya Pak? Ya, betul, Taichung ya. Titik Taichung, liver 3 misalnya. Misalnya titik Taichung itu ya, dia sebagai titik Yuan ya, titik salah satu titik penting ya, titik sumber dari meridian liver, meridian hati. Ketika diberikan stimulasi atau rangsangan, maka sensasi rasa sakit ya. Jadi bukan hanya rasa sakit yang terjadi sebenarnya. Jadi ada banyak model mekanisme yang terjadi ya. Ketika salah satu titik itu ditusuk, maka dia akan memberikan sinyal sampai ke target organ. Kalau meridiannya liver ya berarti target utamanya adalah organ liver. Ya. Nanti pada organ liver ya, dia akan memberikan efek fisiologi ya. Sinyal-sinyal yang diberikan ya itu tidak akan berlebihan dan juga tidak akan kurang. Ya kalau kurang mungkin, tapi kalau berlebihan tidak mungkin. Jadi di dalam terapi akupuntur itu tidak ada istilah overdosis. Kalau obat-obatan kimia kan ada, itu bisa terjadi overdosis ya, karena dikonsumsi. Ada bahan-bahan yang ditambahkan dari luar. Tapi kalau akupuntur itu tidak ada istilah overdosis itu. Ya karena rangsangan atau sesuatu yang diberikan itu berupa energi. Ya, berupa energi. Energi dia ketika dia sudah mencapai batas yang dibutuhkan tubuh, maka dia akan berhenti. Ya, rangsangannya dia tidak akan terus bertambah, tapi dia sesuai dengan kebutuhan tubuh secara fisiologi. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa itu titik akupuntur? Ya, eksistensi kelistrikan, eksistensi morfofungsional, kemudian model transmisi material, model pacemaker, kemudian pintu energi spesifik untuk organ. Jadi ini adalah karakteristik titik akupuntur. Profil kelistrikannya dia normal, stabil, ya. Dia akan berubah ketika diberikan stimulasi, ya. Dia profil atau performance titik akupuntur, ya, itu kelistrikannya normal, ya. Dia akan berubah ketika diberikan stimulasi, ya. Terjadi suatu perubahan polaritas kelistrikan, ya. Kemudian dia akan memberikan rangsangan sepanjang jalur meridian. Nah, kelistrikan di dalam titik akupuntur dipengaruhi oleh apa? Ya, terutama adalah oleh elektrolit yang terdiri dari ion-ion kalsium, ya dia bersifat kation, dan ion-ion lain yang bersifat sebaliknya, ya ada kation, ada anion. Dia bersifat negatif dan positif. Kemudian perpindahan materi setelah rangsangan. Ya materi ini ya tadi ion-ion tadi dia akan berpindah ya sepanjang jalur meridian. Ya, menyalurkan energi. Nah,
Perubahan listrik tadi itu secara ilmu fisika disebut sebagai potensial aksi, ya. Potensial aksi. Dia bisa mencapai dari minus, kalau nggak salah minus 40 milivolt. Jadi tegangannya itu bisa diukur, ya, tegangan dari kelistrikan tubuh, ya, terutama pada titik akupuntur. Kemudian dari berbagai karakteristik dan performance titik akupuntur, ya, itu akan digunakan sebagai pintu masuk memberikan rangsangan atau energi dari luar, ya, sebagai model pacemaker. Jadi titik akupuntur itu dia akan bereaksi, ya, dengan berbagai macam rangsangan. Nah, sekarang saya tanya, rangsangan apa saja, ya, yang berpengaruh pada titik akupuntur? Silakan, mungkin ada yang saya bantu jawab. Arkam mungkin? Arkam, apakah ada di tempat? Iya, Bapak. Ya, silahkan. Rangsangan apa saja yang bisa berpengaruh pada titik akupuntur? Silahkan, rekam. Atau dibantu Pak. yang lain. Gimana, rekam? Ada jawaban atau pas? Pas, Pak. Ya, kebanyakan mahasiswa ketika dipancing dengan pertanyaan kok pas ya jawabannya, ya. Saya berharap Anda itu, ya, mengembangkan opini-opini Anda, ya, ngarang-ngarang dikit tidak apa-apa, yang penting berani jawab, ya. Meskipun mungkin belum tahu, tapi Anda coba logika, Anda coba menggunakan nalar Anda jangan terkonsep atau terpacu pada istilahnya terfokus pada buku saja. Aduh, saya belum baca buku dan seterusnya. Dari diskusi, dari pembelajaran selama ini, tentu pemikiran Anda kan berkembang. Nah, gunakan penafsiran Anda itu untuk mengira-ngira jawabannya apa. Jangan hanya berfokus pada nyari-nyari jawaban di buku. Ya. Coba tadi yang resen siapa? Saya, Pak. Ya, siapa nama? Septika. Ya, coba Septika, bantu jawab. Listrik, panas, pressure. Ya, oke, betul, ya. Ada stimulasi listrik atau elektrik, panas atau termik, kemudian pressure itu termasuk mekanik. Ya, jadi ada berbagai macam rangsangan yang bisa mempengaruhi polaritas titik akupuntur. Ada rangsangan mekanik, elektrik, termik, ya, kemudian laser, ultrasound, itu berbagai macam modalitas rangsangan. Mekanik itu termasuk pressure, tekanan, termasuk juga tusukan jarum, ya, yang bersifat invasif, itu adalah rangsangan mekanik. Apa bedanya pressure dengan penusukan jarum? Kalau penusukan jarum itu rangsangan yang dihasilkan itu sudah pada tahap seluler,
Jadi dia mempengaruhi lingkungan sel yang diberikan rangsangan dengan jarum tadi. Tapi kalau dengan pressure saja, dengan tekanan saja, maka rangsangan yang diberikan itu tidak sebanyak yang dihasilkan dengan menggunakan jarum. Kalau dengan tekanan saja, mungkin yang terjadi hanya sensasi rasa linu. Ya, dia menghasilkan rangsangan yang tidak sebanyak yang dihasilkan oleh penggunaan jarum. Nah, ketika misalnya ada titik akupuntur yang ditekan, kemudian tekanan itu bisa sampai terasa di area kepala, misalnya yang ditekan di telapak kaki, tapi kok sensasi yang dirasakan sampai ke kepala ya, itu sudah merupakan rangsangan yang memberikan efek fisiologi pada tubuh. Ya, ada jalur yang berfungsi. Rangsangan itu dia akan membuka stagnasi atau blocking di sepanjang jalur meridian dan seterusnya. Kemudian apa itu yang disebut dengan qi? Ya, qi itu sudah kita pelajari juga. Dia adalah energi. Anda tahu bahwa energi itu sesuatu yang tidak nampak. Yang nampak itu hanya manifestasinya. Ketika Anda melihat lampu ya yang dialiri listrik, Anda lihat nggak aliran listriknya? Kan nggak terlihat. Tapi yang Anda lihat itu hanya nyala lampunya. Ya, dia menjadi bercahaya, itu adalah manifestasi. Ketika ada setrika ditancapkan ke listrik, ya listriknya nggak terlihat melalui kabel, meskipun kabelnya dibuat transparan, ya listriknya juga nggak akan kelihatan. Tapi setrikanya jadi panas. Anda sentuh, jadi panas. Itu adalah manifestasinya. Jadi qi itu, energi itu, dia tidak kelihatan. Nah, prinsip dari energi itu, hukum kekekalan energi tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Energi hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu adalah hukum kekekalan energi. Ya. Ya, contoh sederhana misalnya saya berbicara tentu membutuhkan energi. Energi yang saya dapatkan dari mana? Ya, karena pagi ini saya belum sarapan, ya energi yang saya dapatkan itu ya dari makanan yang saya makan semalam atau kemarin. Kalau misalnya saya seminggu tidak makan, ya saya nggak mungkin bisa ngomong di sini karena saya nggak punya energi karena seminggu tidak makan. Artinya energi yang saya gunakan itu ya yang kemarin saya dapatkan dari makanan yang masih tersimpan di tubuh saya. Makanan dari mana? Ya dari tumbuhan, dari hewan. Tumbuhan, hewan dari mana? Dari energi yang dihasilkan oleh matahari. Matahari dia panas, berinteraksi dengan materi yang ada di bumi, ya ada air dan seterusnya. Kemudian tumbuhlah berbagai macam kehidupan.
Kemudian energi yang ada pada hewan, pada tumbuhan itu berpindah ke dalam tubuh saya karena saya konsumsi, dan seterusnya, mengalir rantai makanan. Itulah energi ya, gambaran secara sederhananya. Secara ilmiah modern adalah proses biologi sel dalam sel aktif listrik yang disebabkan oleh stimulasi biologi maupun non-biologi pada titik akupuntur. Ada model qi, ada proses terbentuknya qi, ada aliran qi, ada pembuktian atau manifestasi dari qi. Macam-macam qi, ada embrional atau yang dikenal dengan yuan qi. Ini yang dikaitkan dengan fisiologi tubuh. Ada pektoral. Pektoral itu dada, qi yang ada di dada atau yang disebut sebagai chongqi. Ada lambung, limpa yang menghasilkan qi. Ada defensif, pertahanan atau protektif qi yang disebut sebagai wei qi. Nah, saya mau tanya, dari berbagai macam qi ya, itu sebenarnya yang membedakan apa sih? Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Dari berbagai macam qi itu sebenarnya yang membedakan itu apa? Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan. Dari sumbernya bukan ya, Pak? Bukan, kurang tepat. Yang lain? Adip Narum, coba ada Adip Narum? Ada, Pak. Ya, silakan coba, apa yang membedakan berbagai macam qi itu sebenarnya apa? Gimana, Adip? Amita, ada? Adip, silakan Adip. Mungkin dari titiknya, Pak. Titiknya, kita nggak bicara titik akupuntur pada halaman ini. Tadi titik akupuntur sudah tadi. Bapak, Ya, silakan. mungkin dari proses membentuknya. Proses membentuknya kurang tepat. Yang lain? Penentuan arah aliran qi mungkin. Enggak, bukan itu. Ya, coba Anda pikirkan. Listrik itu di mana-mana yang namanya listrik itu sama atau beda? Sama, Bapak. Sama. Terus yang membedakan apa? Dari fenomena listrik yang Anda amati selama ini, yang membedakan Cara apa? pembentukan listriknya, Pak. Cara pembentukan. Ya, oke. Terus apa lagi? Tekanannya, Pak. Apanya? Tekanan. Masa listrik dipengaruhi Kekuatan itu loh, Pak. Apa sih namanya? kekuatan? Iya, Ya, Pak. kekuatan kan ada voltasenya besar kecil. Ya, kekuatan oke lah. Sumber pembentukan. Sumber pembentukan. Terus apa lagi? Yang nampak saya tanya yang nampak, yang terlihat lah, yang terlihat. Listrik kan di mana-mana sama. Kemudian dari fenomena pemanfaatan listrik itu apa yang berbeda? Yang berbeda kan pemanfaatannya. Bisa Iya kan? dijadikan
cahaya, Nah, itu. panas, Nah, itu dari satu sumber listrik yang sama, ya, itu pemanfaatannya kan berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk lampu sebagai penerangan, ada yang digunakan untuk pemanas untuk menghangatkan, ada yang gunakan untuk menyalakan TV untuk hiburan, untuk kulkas untuk mendinginkan dan seterusnya. Pemanfaatannya beda-beda. Berarti di sini ada yuanqi, ada chongqi, kuqi, weiqi. Itu juga yang membedakan adalah tempatnya, pemanfaatannya. Oh, kalau qi yang ada di limpa lambung, ya dia untuk membentuk qi makanan, kuqi. Qi yang ada di permukaan, ya dia berfungsi untuk protektif, untuk melindungi tubuh dari pengaruh luar yang disebut weiqi. Ya, jadi kalau wujudnya qi itu di mana-mana sama energi itu. Kan tadi prinsipnya energi itu dia tidak nampak. Dia yang nampak itu hanya manifestasinya. Tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, mengalir dari satu tempat ke tempat lain, berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Ya. Jadi kalau kita bicara qi, apapun qi itu, ya sebenarnya kita membicarakan sesuatu yang sama, tetapi dalam pemanfaatannya, fungsinya itu sesuai atau tidak. Misalnya qi yang ada di limpa lambung untuk pembentukan qi makanan. Ini qi-nya bagus nggak ini yang di limpa lambung ini? Kuat atau lemah? Tadi kan ada yang katakan besar kecilnya tegangan, besar kecilnya listrik. Kalau di lambung listriknya rendah, ya berarti terjadi defisiensi, kucinya nggak bagus. Nah, jadi seperti itu. Kita membicarakan energi itu hanya membicarakan satu hal, tetapi yang digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Itu ya. Kemudian lanjut proses ya embrional ini sudah ada sejak pembuahan. Yuanqi ya, embrional itu sudah ada sejak pembuahan. Jadi ketika bertemunya antara sel telur dengan sel sperma, sel telur dan sel sperma itu ibaratnya bertemunya yin dan yang. Sperma itu yang, sel telur dia pasif, dia yin. Ya. Sel sperma dia aktif bergerak. Dia bersifat yang. Sel telur diam pasif, dia bersifat yin. Keduanya bertemu, kemudian terjadilah pembuahan. Ya, bertemunya antara yin dan yang itu akan menghasilkan perubahan energi, akan menumbuhkan. Ya. Jadi yuanqi adalah qi yang terbentuk ketika terjadi pembuahan. Bertemunya antara sel telur dan sel sperma, yin dan yang. Kemudian pectoral qi atau chongqi itu didapatkan dari udara. Ketika kita menghirup udara, menyerap oksigen ya untuk berikatan dengan hemoglobin. Dengan hemoglobin itu termasuk kuci, ya darah itu termasuk kuci. Nanti ada darah yang sebagai kuci dan ada sebagai yingqi. Ya. Kuci itu qi makanan yang bersumber dari limpa lambung. Dia belum berikatan dengan udara.
Kalau sudah berikatan dengan udara disebut Ying Qi. Ya. Nah, di udara Qi udara itu dia sumbernya di pektoral, ya, di dada, paru-paru, ya. Stomach Qi dia didapatkan dari makanan minuman yang kita konsumsi. Kemudian defensive Wei Qi dia merupakan perpaduan, ya, perpaduan dari proses pembentukan Qi tadi, ya. Kemudian ada yang sebagian disalurkan ke permukaan untuk protektif. Ya, ibaratnya kalau kita punya listrik PLN di rumah, ada yang saya gunakan untuk menyalakan lampu, ya, ada lampu untuk penerangan di gerbang pintu masuk, ada yang di dalam rumah, ya. Nah, yang di luar di pintu gerbang itu untuk menerangi. Kalau ada pencuri biar kelihatan, kalau ada orang yang mau masuk biar kelihatan. Ada juga yang digunakan untuk CCTV sebagai pengamanan. Itu kan sumbernya dari listrik semua. Ketika listriknya mati, PLN-nya mati, ya semua fungsi dari alat-alat tadi nggak berguna, nggak bisa dipakai. Ya. Nah, tubuh manusia ini Qi-nya terus ada selama diberikan asupan nutrisi. Jadi itulah energi dan keunikannya, ya. Kemudian aliran sesuai dengan meridian dari titik awal ke titik lain, ya, berpindah meridian. Kemudian melalui cabang atau saluran luwuk. Kemudian dapat melambat, terhambat atau berhenti. Jadi alirannya Qi pada meridian itu bisa cepat, bisa lambat, ya, bisa terblokir juga ketika ada stagnasi. Nah, tugas kita adalah melancarkan aliran Qi, membuka jalur-jalur yang mengalami hambatan. Ya. Makanya untuk mengidentifikasi berbagai macam keluhan, sakit, dan seterusnya, sebelum kita melakukan penusukan, kita lakukan palpasi terlebih dahulu. Ketika dilakukan palpasi, atau itu kaku, nyeri, dan seterusnya, wah, berarti di situ ada hambatan. Itulah yang perlu kita rilis, kita selesaikan. Paham ya dari sini, ya? Ya, silahkan kalau langsung ada pertanyaan bisa raise hand, ya. Kemudian pembuktian Qi, ya, efek fisiologi, kemudian aliran rasa atau PSC, ya, propagation sensation along the channel. Channel itu saluran, ya. Ada sensasi rasa seperti mengalir gitu, ya, ketika diberikan rangsangan. Itu salah satu efek Qi mengalir yang bisa kita rasakan. Atau menggunakan alat-alat canggih, ya, ada kedokteran nuklir dengan menggunakan foto sinar gamma, ya, pada cairan radioaktif yang disuntikkan pada titik akupuntur, kemudian diamati pergerakannya. Ternyata cairan radioaktif itu dia mengalir sepanjang jalur meridian. Dengan listrik mengukur tingkat polaritasnya dan seterusnya. Semua itu adalah metode-metode yang bisa digunakan untuk membuktikan Qi atau energi pada tubuh. Kemudian meridian, ya. Apa itu meridian? Model rangsangan sel meridian, pembuktian ilmiah meridian,
bantaran rangsang pada meridian, hubungan antar meridian, hubungan meridian dengan organ target, dan seterusnya. Ya, itu Anda harus pelajari. Ya, silahkan, sekarang itu metode belajar sangat mudah. Kita bisa mendapatkan berbagai macam literasi ilmiah melalui internet. Ya, misalnya Anda mencari penelitian terbaru terkait dengan meridian, titik akupuntur, dan seterusnya. Anda tinggal cari di Google. Ya, ketemu, Anda silakan pelajari. Banyak, ya. Kemudian organ pada ilmu akupuntur, apa yang disebut sebagai organ dalam ilmu akupuntur, tentu ada pasangan, ada Chang, ada Fu. Kemudian ada fenomena organ yang tentu sangat berbeda dengan ilmu kedokteran barat. Tetapi perbedaan itu adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk ini nggak bisa disatukan, bukan, tapi bisa untuk saling melengkapi. Tentu ilmu anatomi, fisiologi itu sangat penting dan harus selalu kita perhatikan. Kemudian model reaksi organ terhadap rangsangan. Ini energi saya udah mulai berkurang banyak ini. Reaksi, sebentar minum dulu. Silakan kalau ada pertanyaannya. Coba izin ditanya. Ya, silakan, Septika. Ya, kalau akupuntur itu kan tidak bisa overdosis, tapi bisa resisten enggak, Pak? Resisten maksudnya gimana itu? Izin masuk, Bapak. Jadi maksudnya itu ketika seseorang bertusuk secara terus-menerus, dia itu juga ibaratnya sudah kebal gitu, Pak, terhadap tusukan itu. Jadi kayak ibaratnya kalau obat itu karena sudah overdosis sampai akhirnya tidak bisa menerima lagi. Apakah ada kemungkinan ketika akupuntur terjadi seperti itu, Pak? Ya, oke. Baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi akupuntur, model terapi akupuntur, karena dia tidak menambahkan sesuatu apapun ke dalam tubuh, dia hanya memberikan sinyal, memberikan rangsangan saja. Pada jarum itu juga tidak ada obatnya. Dikatakan bahwa akupuntur itu tidak bisa atau tidak mungkin overdosis. Rangsangan yang diberikan dengan pengobatan ilmiah akupuntur tidak mungkin overdosis. Terus pertanyaannya, lalu apakah ada kemungkinan terjadi resistensi dengan pemberian rangsangan dengan menggunakan model akupuntur? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Jadi ini perlu pemikiran sejenak ya. Jadi perlu dianalisis. Gini, saya ceritakan gini. Ketika Anda melakukan terapi akupuntur, misalnya contoh Anda kombinasi dengan memberikan rangsangan elektrik dengan elektrostimulator, ya. Ketika awal Anda berikan stimulasinya, pasien udah merasakan, udah terasa belum Pak? Oh ya, udah terasa. Ada aliran listrik, tak 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 misalnya gitu, tak 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 gitu, elektrostimulator. Kemudian 10 menit kemudian Anda cek pasien, Anda tanya, Pak, masih terasa enggak aliran listriknya yang tadi tak 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 tadi? Kok sudah nggak kerasa ya? Pasiennya bilang gitu. Kok udah nggak kerasa ya? Kemudian Anda tambah stimulasinya.
terus baru terasa lagi. Nah, itu ada kaitannya dengan apa yang Anda tanyakan tadi. Ada resistensi. Resistensi dalam hal ini sebenarnya bukan resistensi penolakan atau tidak berefek lagi, tetapi itu adalah adaptasi jaringan. Jadi bukan resistensi tetapi adaptasi. Adaptasi itu berarti dia karena diberikan stimulasi yang sama, yang konstan dalam beberapa saat terus menerus, akhirnya jadi seperti nggak kerasa. Ya, jadi ibaratnya contoh, ketika Anda berada pada lingkungan yang sangat dingin, misalnya contoh Anda pergi ke tempat yang bersalju misalnya, musim dingin. Awal pertama kali Anda datang, wah Anda menggigil nggak karu-karuan, menggigil banget, sangat kedinginan. Tapi ketika Anda sudah beberapa bulan atau beberapa hari atau beberapa minggu lah, nggak usah lama-lama, Anda kan lama-lama akan menyesuaikan, udah mulai terbiasa. Ya udah biasa dingin seperti ini, nggak menggigil lagi tetapi dinginnya masih dirasakan nggak? Kan masih dirasakan dingin. Nah begitu juga rangsangan pada titik akupuntur. Jadi rangsangan itu akan terus berjalan, akan tetap ada rangsangan itu meskipun mungkin nggak begitu dirasakan. Ya, kenapa? Karena ada adaptasi jaringan tadi, ada adaptasi jaringan. Kemudian ketika dia sudah mencapai batas optimal, ya batas optimal sesuai dengan yang dibutuhkan, dia akan berhenti. Nah, kebutuhan seseorang ya antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda-beda. Jadi misalnya contoh si A, saya akupuntur, dia tujuannya untuk menjaga stamina tubuh. Awal sebelum di terapi akupuntur dia sering sakit-sakitan. Kemudian dia menjalani terapi akupuntur rutin. Kemudian badannya jadi seger, jadi enak badannya, nggak sakit-sakitan lagi. Meskipun di akupuntur bagi dia sudah terasa seperti biasa saja, nggak ada rasanya. Tapi karena untuk maintenance, untuk perawatan, untuk menjaga kondisi tetap prima, dia rutin akupuntur. Bukan berarti akupuntur sudah nggak ada efeknya. Tapi efek itu bertujuan untuk maintenance, untuk menjaga keseimbangan tadi itu, untuk mempertahankan keseimbangan. Tidak berarti akupuntur sudah nggak berefek lagi. Bagi si pasien ini, dia sudah merasa kondisinya enak, tapi dia tetap akupuntur. Paham maksudnya dari sini? Ini Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Jadi tidak ada resistensi. Rangsangan itu tetap terus berlangsung, ya. Meskipun kondisi seseorang itu sudah sehat, ya berarti dia rangsangan itu dia tidak akan lebih juga tidak akan kurang. Dia akan menjaga kestabilan itu. Gitu ya. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Itu nanti silahkan Anda coba dalami lagi, Anda pahami lagi ya, supaya lebih bisa mengenal akupuntur dengan lebih baik. Baik, saya lanjutkan. Kita sampai jam berapa ini? Jam 9:10 Pak. Oke, berarti sudah hampir selesai ya. Mungkin tidak semua materi saya sampaikan hari ini karena keterbatasan waktu. Saya juga jam 9 ini ada acara di kantor. Nanti untuk materi lanjutnya akan saya upload di Soleta. Kemudian kita lanjutkan materi yang belum selesai ini pada pertemuan berikutnya.
Gitu ya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Saya harapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya sedikit atau banyak, menambah pemahaman Anda. Ya, dari pemahaman itu kemudian memunculkan ketertarikan, minat untuk belajar secara mandiri. Karena sebanyak apapun yang saya sampaikan, ya, kalau tidak ada keinginan secara pribadi untuk memahami lebih lanjut, saya rasa juga akan tidak bagus hasilnya. Jadi jangan sia-siakan waktu, ya, gunakan waktu Anda sebagai seorang mahasiswa yang tugasnya memang belajar, ya, sehingga nanti ketika Anda lulus, Anda sudah siap menggunakan ilmu akupuntur ini untuk apa. Ya tentu pendidikan akupuntur ini yang pertama adalah tujuannya mencetak tenaga yang siap bekerja secara mandiri. Ya, dengan ilmu yang Anda miliki, diharapkan Anda bisa membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan akupuntur. Ya, kemudian Anda dalam menerapkan itu tentu ada banyak pilihan, apakah sementara bekerja ikut orang, atau di klinik, atau di rumah sakit, atau buka praktek langsung secara mandiri, dan seterusnya. Itu semua masing-masing peluang ada di tangan Anda, ya. Manfaatkan baik-baik. Kemudian jangan lupa juga untuk ikut berpartisipasi aktif untuk bergabung di organisasi profesi, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, saya live ya.